Selamat datang kembali di sesi kita. Nah, kali ini kita akan menyelami bab 9 dari buku Unshakable, karya Tony Robbins. Judulnya tuh Real Wealth, atau Kekayaan Sejati. Betul, judul yang simple tapi dalam ya. Iya kan? Fokusnya ini ngajak kita mikir ulang soal makna kekayaan. Serius deh. Jadi bukan cuma soal, ya tahulah, tumpukan uang di rekening gitu, tapi sesuatu yang jauh lebih esensial, kayak pemenuhan diri, kebahagiaan yang otentik, gitu. Nah, misi kita bareng hari ini, kita kupas tuntas lah ya, apa sih sebenarnya kekayaan sejati itu, menurut buku ini, dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa mulai bangun itu di hidup Anda. Mungkin, ya bahkan detik ini juga, Oke. Anda kejar angkanya, atau jangan-jangan perasaan yang Anda harapkan datang bareng angka itu. Kayak rasa bebas, aman, tentram, atau ya mungkin sekedar bisa senyum lebih lepas aja gitu. Pertanyaan pembuka yang bagus banget itu. Karena memang bab ini langsung gitu ya, nantang asumsi dasar kita. Gagasan intinya kuat banget. Uang itu ya cuman kendaraan, bukan tujuan akhir. Yang sering kita kejar mati-matian itu sebenarnya kondisi emosional, perasaan tertentu, yang kita pikir bakal kita dapetin kalau punya banyak uang. Jadi kita asosiasiin uang sama bahagia, padahal ya belum tentu nyambung langsung kan? Anda udah nyampe tuh di sana, punya semua materi impian. Tapi kok di tengah kemewahan itu malah rasanya hampa. Muncul pertanyaan, loh, gini doang, gitu di kepala. Ini kan bukan teori doang ya? Iya, bukan. Kita sering dengar cerita orang sukses yang ternyata yang nggak bahagia. Persis. Itu jebakan yang umum banget. Kita ngejar simbolnya uang, status, barang mewah, tapi lupa esensi yang sebenarnya kita pengen, yaitu rasa aman, dicintain, merasa berarti, bebas. Kita asumsi aja simbol itu otomatis ngasih esensinya. Oh, oke. Di buku ini dikutip tuh Ayn Rand, relevan banget. Uang hanyalah alat. Ia akan membawa Anda kemanapun Anda inginkan, tetapi tidak akan menggantikan Anda sebagai pengemudi. Pengemudi ya. Iya, artinya kalau Anda nggak tahu tujuan emosional sejati Anda, ya punya banyak uang itu kayak punya mobil sport keren tapi nggak tahu mau kemana. Bisa jadi malah nyasar atau ngerasa perjalanannya hampa aja. Jadi nyampe target finansial tanpa pemenuhan batin itu bisa jadi anti klimaks yang ya nyakitin. Wah, analogi pengemudi itu kena banget sih. Oke, nah kalau uang bukan jawaban akhir, terus apa dong? Disinilah buku ini ngenalin konsep seni pemenuhan. The Art of Fulfillment. Ada dua pilar utama nih katanya. Kunci pemenuhan sejati. Pertama harus terus bertumbuh, growth. Kedua, kekuatan dari memberi, giving. Bisa dielaborasi dikit nggak soal dua pilar ini? Kenapa pertumbuhan sama memberi jadi fundamental gitu? Buat merasa maju, belajar hal baru, ngatasin tantangan, ngembangin potensi diri. Kalau kita ngerasa stuck, nggak berkembang, biasanya kan muncul tuh rasa frustrasi, bosen. Iya, bener. Sebaliknya, pas kita ngerasa bertumbuh, entah belajar skill baru, paham sesuatu lebih dalam, atau jadi versi diri yang lebih baik, ada kepuasan intrinsik yang muncul. Rasanya hidup gitu. Oke. Merasa hidup ya? Nah, terus pilar kedua, memberi. Ini bukan cuma soal donasi duit ya. Memberi di sini artinya kita kontribusi di luar diri sendiri. Bisa kasih waktu, perhatian, tenaga, ide, cinta. Pas kita memberi, fokus kita geser dari saya ke kita atau mereka. Ini nyiptain perasaan terhubung, bermakna, berguna. Ada kepuasan dalam gitu. Pas kita tahu kita bikin perbedaan, sekecil apapun di hidup orang lain atau buat tujuan yang lebih gede. Jadi, ngerasa hidup karena terus belajar, dan ngerasa berarti karena bisa kontribusi. Wah, itu kombinasi kuat ya. Ada kutipan Winston Churchill di buku ini yang kayaknya pas banget. Anda mencari nafkah dengan apa yang Anda dapatkan. Anda membangun kehidupan dengan apa yang Anda berikan. Kayak bilang, kerja atau bisnis itu buat survive, tapi makna hidup sejati datangnya dari kontribusi kita. Gitu ya? Benar sekali. Dan yang penting dicatat nih, dua pilar ini tumbuh sama memberi, itu nggak tergantung dompet tebal apa enggak. Anda bisa terus belajar dan berkembang dengan sumber daya terbatas kok. Anda bisa mulai kasih perhatian atau waktu Anda ya sekarang juga. Malah buku ini nekenin observasi menarik. Uang itu seringnya cuma memperbesar karakter yang udah ada. Orang yang dasarnya murah hati, kalau punya duit lebih, ya cenderung makin dermawan. Sebaliknya yang pelit, ya makin pelit. Oh, gitu ya.
cuma memperbesar aja. Tertinggi. Duh, dalam banget itu kalimat. Kesuksesan tanpa pemenuhan adalah kegagalan tertinggi. Dan buat ilustrasinya, buku ini ngangkat contoh yang, nyentuh banget dan tragis ya. Mendiang Robin Williams. Iya, betul. Sosok yang dicintai jutaan orang, sukses luar biasa, kaya, dapat Oscar. Kalau dari luar, kayaknya punya segalanya. Tapi kita tahu, di dalam beliau berjuang keras lawan depresi berat. Ini contoh nyata banget kalau pencapaian eksternal segemerlap apapun tuh nggak otomatis jadi jaminan bahagia atau damai di dalam. Contoh itu emang kuat banget buat ngegasin poin kalau kekayaan sejati bukan cuma soal yang kelihatan dari luar. Ada dimensi internal yang krusial banget. Kisah kayak gitu maksa kita nanya, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam diri orang lepas dari sukses materinya? Nah, disinilah buku ini ngenalin kerangka pikir yang berguna. Bedanya hidup dalam keadaan menderita, suffering state, versus hidup dalam keadaan yang indah, beautiful state. Oke, menderita versus indah. Bisa dijelasin lagi? Maksudnya dua keadaan ini gimana? Jadi, keadaan menderita itu kondisi mental dan emosional yang didominasi rasa negatif. Kayak stres, cemas, takut, marah, frustrasi, kecewa, sepi, atau ngerasa nggak berdaya. Sebaliknya, keadaan yang indah itu kondisi pas kita didominasi emosi positif. Cinta, sukacita, syukur, damai, antusias, rasa ingin tahu, kepastian. Buku ini ngingetin kita, otak kita ini kan hasil evolusi jutaan tahun ya, dirancang utamanya buat bertahan hidup. Iya. Jadi secara default, dia cenderung waspada, nyari potensi ancaman, fokus ke apa yang salah, apa yang bisa nyakitin kita. Ini mekanisme survival yang dulu penting banget. Tapi di dunia modern, seringnya malah bikin kita kejebak di keadaan menderita tanpa alasan jelas. Jadi emang ada bias negatif bawaan gitu ya, karena otak kita didesain buat scanning masalah demi selamat. Terus apa pemicu spesifiknya yang menurut buku ini sering bikin kita jatuh ke keadaan menderita itu? Nah, sumber ini ngidentifikasi 3 pola pikir atau fokus utama pemicu penderitaan. Pertama, fokus ke kehilangan, loss. Ini bisa kehilangan yang nyata ya, kayak kerjaan, orang, uang, atau takut kehilangan di masa depan. Atau bahkan ngerasa kehilangan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah kita punya, kayak kesempatan gitu. Oke, loss. Terus? Kedua, fokus ke kekurangan, less. Ini perasaan nggak cukup. Ngerasa diri kita kurang pinter, kurang menarik. Ngerasa yang dipunya kurang, duit kurang, waktu kurang. Atau banding-bandingin diri sama orang lain, ngerasa mereka punya lebih. Less. Yang ketiga? Ketiga, fokus ke ketidakmungkinan, never. Ini keyakinan kalau sesuatu yang buruk bakal selamanya gitu. Saya nggak akan pernah bisa lunas utang ini. Atau sesuatu yang baik nggak bakal pernah kecapai. Saya nggak akan pernah nemu jodoh. Kehilangan, kekurangan, ketidakmungkinan. Loss, less, never. Wah, kalau dipikir-pikir, bener juga ya. 3 ini emang sering jadi sumber gelisah. Dan kayaknya ketiganya ini fokusnya ke diri sendiri banget ya. Tepat sekali. Fokus ke loss, less, never ini cenderung bikin kita kekurung di pikiran sendiri, gede-gedein masalah. Dan seringnya didorong sama interpretasi atau persepsi kita aja, bukan fakta objektif. Buku ini kasih contoh bagus. Anda lihat teman dari jauh, dia nggak nyapa. Pikiran langsung lari, dia marah sama gue. Loss of relationship. Wah, langsung asumsi ya? Iya, gue pasti salah ngomong. Less ngerasa nggak cukup baik. Persahabatan kita nggak bakal sama lagi. Never. Akhirnya Anda jadi sedih, marah, cemas, masuk deh ke keadaan menderita. Padahal bisa aja temennya lagi ngelamun, nggak pakai kacamata atau buru-buru. Persepsi kita yang seringnya salah, itu nyiptain realitas emosional kita sendiri. Ini penting banget sih. Gimana persepsi bisa nyiptain penderitaan yang nggak perlu? Nah, ini ngebawa kita ke apa yang disebut buku ini sebagai keputusan terpenting dalam hidup. Katanya bukan soal pilih jurusan, kerja di mana, atau nikah sama siapa. Tapi ada satu keputusan yang dampaknya jauh lebih fundamental. Apa tuh? Keputusan terpenting itu, menurut sumber ini ya, adalah berkomitmen buat hidup dalam keadaan yang indah. Maksudnya bahagia, bersyukur, penuh cinta gitu. Apapun yang terjadi di luar sana. Ini bukan berarti kita nyangkal masalah atau kesulitan ya, tapi ini soal mutusin kalau kondisi batin kita nggak akan lagi didikte sama kondisi eksternal. Pertanyaan kuncinya gini, apakah Anda komit untuk bahagia, nggak peduli apapun yang terjadi pada Anda? Wah, itu pertanyaan yang berat ya, sekaligus membebaskan gitu rasanya.
Berkomitmen buat bahagia nggak peduli apapun. Kenapa keputusan ini dianggap krusial banget? Krusial, karena ini tindakan ngambil alih kendali secara sadar atas satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Dunia batin kita, respon emosional kita. Ingat kan, otak kita punya bias negatif buat survive. Bikin komitmen ini artinya kita ngelawan pemrograman default itu. Melawan arus ya? Iya, kita milih buat nggak jadi korban keadaan, tapi jadi pengemudi pengalaman hidup kita. Kayak analogi tadi, ini butuh berani dan sadar. Buku ini pakai metafora bakar perahu. Artinya pas Anda udah mutusin nyebrang ke pulau bahagia, bakar perahunya, biar nggak ada jalan balik ke pulau menderita. Komitmen total. Bakar perahu, oke. Karena seperti yang ditegasin di buku, hidup ini terlalu singkat untuk menderita. Milih buat nggak menderita, milih nyari keindahan dan syukur dalam tiap situasi, itu tindakan pemberdayaan diri yang radikal. Oke, komitmen dibuat. Tapi kan kita tahu ya, realitanya nggak segampang itu. Pas emosi negatif marah, kecewa, takut itu datang, dan pasti datang lah ya. Gimana cara praktisnya ngelola itu biar bisa balik ke keadaan indah sesuai komitmen? Ada alatnya nggak? Ada, dan ini bagian yang praktis banget dari bab ini. Salah satu alat yang paling gampang diingat itu aturan 90 detik, the 90 second rule. Idenya simple tapi kuat. Pas Anda ngerasain gelombang emosi negatif muncul, katakanlah kesel karena macet, langkahnya gini. 1, sadari emosi itu muncul. Jangan dilawan, jangan dihakimi. Akui aja, oke, gue lagi kesel nih. Oke, sadari. 2, bernapas secara sadar dan pelan sekitar 90 detik. Tarik napas dalam, hembusin pelan, fokus ke sensasi nafas. Ini bantu nenangin sistem saraf secara fisiologis. Napas 90 detik. 3, lepaskan diri dari cerita atau pikiran yang micu emosi itu. Coba amati pikiran itu kayak dari luar diri Anda. Mungkin bilang dalam hati, wah, datang lagi nih pikiran soal macet. Atau, menarik, otak gue lagi produksi hormon stres nih. Tujuannya bikin jarak dikit antara Anda sama pikiran emosi itu. Lepaskan diri dari ceritanya. Sip. 4, alihkan fokus ke sesuatu yang bisa Anda syukuri atau apresiasi saat itu juga. Sekecil apapun. Mungkin lagu bagus di radio, warna langit, atau fakta Anda aman di dalam mobil. 90 detik buat ubah keadaan emosi. Kedengarannya double banget ya. Sadari, bernapas, lepaskan, alihkan. Kayak P3K emosional gitu. Betul, intinya mutus siklus otomatis reaktisitas emosional dan secara sadar milih respons beda. Ini ngelatih otot kesadaran dan kendali diri. Nah, nyambung soal ngalihin fokus ke syukur, buku ini juga bahas alat lain yang lebih dalam. Meditasi rasa syukur, gratitude meditation. Ada penjelasan menarik soal gimana praktik ini bisa nyiptain koherensi antara jantung sama otak. Diukur pakai EKG jantung sama EEG otak. Pas keduanya selaras, kita masuk ke kondisi fisiologis optimal buat ngerasa tenang, fokus, positif. Koherensi jantung dan otak gara-gara syukur. Menarik ini. Kenapa sih syukur punya kekuatan segede itu? Secara fisiologis, psikologis? Sederhananya gini, buku ini jelasin kalau Anda nggak bisa secara bersamaan ngerasain syukur yang tulus dan dalam sambil ngerasain marah atau takut yang intens. Nggak bisa barengan. Oh, nggak bisa campur ya? Iya, kayak frekuensi emosional yang beda dan saling ngalahin gitu. Rasa syukur secara alami bawa kita ke keadaan yang indah. Kayak ganti channel radio dari berita buruk ke musik tenang. Jadi, praktek syukur rutin itu ngelatih otak kita biar lebih gampang akses keadaan positif ini. Bisa diurai nggak langkah praktis meditasi syukur yang disaranin di buku? Siapa tahu ada yang mau coba nih. Tentu, prosesnya dibikin simpel kok, bisa dilakuin beberapa menit aja. 1, fokus ke jantung. Taruh tangan di dada, area jantung. Rasain angatnya, fokusin perhatian ke situ. Oke, fokus jantung. 2, bernapas dari jantung. Napas agak lebih dalam, lebih pelan, bayangin udara masuk keluar lewat jantung. Semenitlah buat nenangin diri. Napas lewat jantung. 3, syukuri jantung Anda. Sambil napas, rasain apresiasi atau syukur buat jantung yang kerja nonstop. Mompa kehidupan ke seluruh tubuh tanpa kita minta. Syukuri jantung. 4, ingat 3 momen syukur. Pikirin 3 hal spesifik di hidup Anda yang bikin benar-benar bersyukur. Besar atau kecil nggak masalah. Hidupin lagi momen itu di pikiran dan yang penting, rasain lagi perasaan syukurnya, senangnya, cintanya. Biarin perasaan itu menuhi diri. 3 momen syukur. Rasain lagi ya. 5, ingat 1 anugerah kebetulan.
Pikirin satu kebetulan indah atau anugerah nggak terduga. Sesuatu yang bikin Anda ngerasa, wah, beruntung banget gue. Rasain lagi keajaiban atau syukurnya. Satu anugerah. Oke. 6. Kembali ke masalah, ini optional. Pas udah ngerasa syukur kuat, Anda bisa balik mikirin masalah atau tantangan. Tanya dari keadaan baru ini. Apa yang perlu gue ingat? Ada perspektif baru nggak? Ada solusi yang nggak kepikiran sebelumnya? Buku ini juga nyebutin ada panduan audionya di sumber online Unshakable. Kuncinya sih latihan konsisten ya. Apresiasi dan syukur itu penawar paling ampuh buat penderitaan. Langkahnya jelas banget dan bisa langsung dicoba ya. Makasih. Jadi, kalau kita rangkum lagi nih, definisi kekayaan sejati yang diusung bab ini benar-benar jauh ya dari sekedar urusan finansial. Buku ini sampai bilang, harta terbesar tidak pernah bersifat finansial. Benar, harta itu bisa berupa momen-momen penuh anugerah, hubungan yang dalam dan suportif, kerjaan atau aktivitas yang kasih makna, kesempatan buat terus tumbuh, pengalaman pas kita bisa nolong orang lain. Dan disitulah pilar memberi, tadi balik lagi jadi penting. Tindakan memberi, bentuk apapun, itu otomatis geser fokus kita dari apa yang kurang, scarcity mindset, jadi apa yang bisa gue bagiin, abundance mindset. Meskipun yang dibagi bukan materi. Anda nggak perlu nunggu jadi miliarder buat mulai memberi. Nggak harus nunggu kaya ya. Nggak perlu. Kasih senyum, telinga buat dengerin, bantuan kecil, pujian tulus, itu semua bentuk memberi yang bangun kekayaan sejati di dalam diri kita dan orang lain. Ini sejalan sama filosofi filantropi Tony Robbins sendiri yang juga disinggung di bagian lain bukunya. Kayak keterlibatannya di Feeding America. Memberi itu bukan cuma nice to do, tapi bagian integral dari hidup yang kaya dan bermakna. Jadi, intisari dari pembahasan kita di bab 9 Unshakable ini adalah kekayaan sejati itu bukan garis finish yang baru bisa kita capai kalau kondisi finansial udah oke. Tapi, sebuah keadaan batin, rasa syukur, damai, cinta, pemenuhan yang sebenarnya bisa kita akses kapan aja. Termasuk sekarang. Kuncinya di kepidusan sadar buat komit sama kebahagiaan, lepas dari gejolak luar, dan ngelatih otot mental emosional kita pakai alat kayak aturan 90 detik atau meditasi syukur tadi. Intinya, milih jadi pengemudi kehidupan batin kita sendiri. Tepat sekali. Pada dasarnya, bab ini tuh kayak undangan kuat buat Anda bikin keputusan paling penting dalam hidup Anda, yaitu milih buat secara konsisten ngupayain hidup dalam keadaan yang indah. Ya tentu ini proses ya, bukan tujuan akhir instan. Iya, proses. Tapi langkah pertamanya bisa dimulai sekarang. Mungkin nih, sebagai penutup refleksi kita hari ini, coba tanyain ke diri Anda. Apa satu hal, sekecil apapun, yang bisa Anda syukuri atau apresiasi saat ini juga, detik ini? Mungkin nyamannya kursi yang Anda dudukin, suara orang yang Anda sayang di ruangan sebelah, atau bahkan sekedar fakta Anda bisa napas dan dengerin percakapan ini. Ngakuin dan ngerasain syukur buat hal kecil itu, bisa jadi pintu masuk pertama buat geser keadaan batin Anda ke arah yang lebih positif. Pertanyaan yang membumi banget dan bisa langsung dipraktekin. Terima kasih udah nemenin kami menyelami makna kekayaan sejati dari bab 9 buku Unshakable ini ya. Semoga percakapan kita kasih Anda perspektif baru dan mungkin sedikit alat buat mulai bangun kekayaan sejati Anda sendiri. Dari dalam keluar. Mulai hari ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.